Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pekerja. Wah, selamat datang di Tedabirus Show. Tempat ngobrol budaya organisasi yang bikin seru. Betul, sekarang langsung ada organisasinya ya. Iya. Biar aku nggak nanya ya. Iya betul. Daripada aku terus-terusan nanya, kamu langsung kasih tulis. Langsung ada. Terima kasih loh V, langsung ngasih tahu kalau memang ini adalah tempat untuk ngobrol budaya organisasi dan pasti sangat bermanfaat bagi seluruh sobat pekerja yang ada di manapun sobat Kalian pekerja berada. ada. Nah, sore hari yang luar biasa ini kita akan membahas tentang Budaya organisasi nomor 4 ya, yaitu harmoni. Seindah melodi. Wah, nyanyi nggak sih? Nggak perlu ya? Enggak usah dong. Nah, sobat pekerja, kenapa ada harmoni ya dalam organisasi ataupun di perusahaan sobat pekerja? Karena harmoni ini adalah bagaimana kita bisa mampu membangun kerjasama, mampu membangun keselarasan, dan juga mengutamakan keberhasilan bersama. Begitu. Jadi harmoni itu juga tentang sinergi Ya. dan kolaborasi ya. Sinergi dan kolaborasi. Di situ bagaimana setiap kita itu punya posisi dan peran yang berbeda-beda. Ada mungkin kalau organisasi ini diibaratkan sebagai badan gitu kan. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, Betul, benar nggak sih? betul, Ada yang jadi betul. panca indera mata Ada dan sebagainya yang dan di sebagainya gitu ya. otaknya, Betul. Ada yang penggerak, ada yang untuk berpikir Betul kayak gitu sekali, ya, betul. untuk Nah, mencapai tujuan pastinya V. Iya, jadi fungsi-fungsi tadi dijadikan satu atau berjalan beriringan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, harus saling membantu. Membantu, Di situ betul. adanya gotong royong antar sobat pekerja dengan pekerja yang lainnya, gitu ya. Apaan sih itu kerjaanmu? Nggak mau, malas bantuin. Ih, jangan gitu. Oh, Kita kamu di besok sini- cuti. Besok awas ya kalau besok ada apa-apa urus sendiri ya akibatnya gitu ya. Ya, ini harmoni ya sobat pekerja ya. Jadi tolong kita kan di sini jadi satu. Iya. Ya, sama-sama naik kendaraan nih mau ke sana. Harus bareng-bareng Harus dong. bareng-bareng. Masa mau rodanya dulu yang ke sana kan nggak mungkin. Mungkin ya. Mungkin atau mesinnya dulu yang berangkat. Nggak bisa juga ya. Berisik sih itu. Berisik mah. ya. Nah, itu sobat pekerja harus ada ya berjalan beriringan. Membantu, Terus menghormati. benar juga harmoni membutuhkan modal adalah menghargai dan menghormati. Wow. Bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati sesama rekan kerja seperti tadi V. Kalau kamu memang nggak bisa ya tugasku untuk membantu. Kalau aku nggak membantu, akhirnya yang jelek bukan kamu loh V. Organisasi ngeri kan yang jelek adalah institusi kita. Jadi makanya kita harus saling benar-benar saling bantu untuk mencapai tujuan organisasi ini bersama-sama. Tentunya juga menghargai atasan dan juga bawahan. Yes, right. Karena kembali lagi, Ya, insan pekerja itu adalah cerminan dari organisasi. benar. Kalau insan pekerjanya bagus, Benar. otomatis Otomatis. nilai pandang orang luar terhadap organisasi kita juga akan bagus. Bagus karena di situ ada harmoni. Harmoni. Nah, bukan merek ya ini tadi ya. Bukan, hanya menyanyikan seperti itu ya. Nah, sobat pekerja, sore hari ini kita sudah berbicara tentang harmoni, bagaimana kita bisa bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Saling menghormati, saling menghargai rekan kerja, eksternal juga, Betul. atasan bawahan. Intinya semua harus dihargai. Nah, sore ini kita mau kalau Cuma berdua sih enggak sih, kita akan enggak ngobrol-ngobrol, selesai sharing pengalaman dengan salah satu bintang tamu kita sore hari ini. Jangan kemana-mana, tapi ada yang mau lewat, informasi yang mau lewat, kita lihat saja. Tetap di Tenda Biru. Selamat datang di Tenda Biru Info. Untuk info di hari ini ada perubahan peraturan pemerintah PP 82 tahun 2019 tentang jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Di mana untuk uang transportasi dari tempat kecelakaan kerja menuju
rumah sakit, di mana untuk udaranya berubah menjadi 5 juta, lalu laut 2 juta, dan udara 10 juta. Dan untuk penggantian biaya tidak masuk bekerja, mendapat 100% penggantian selama 1 tahun, dan selanjutnya menjadi 50%. Untuk penambahan manfaat lainnya, yaitu ada fasilitas home care untuk tenaga kerja yang tidak bisa melakukan perawatan ke rumah sakit atau ke klinik terdekat, maka akan ada perawat yang datang ke rumahnya untuk melakukan perawatan hingga sembuh. Namun, untuk fasilitas ini hanya berlaku selama 1 tahun atau dengan total maksimal biaya perawatan sebesar 20 juta. Untuk perubahan manfaat jaminan kematian, yang pertama adalah jaminan kematiannya sendiri itu naik dari untuk biaya pemakaman 3 juta berubah menjadi 10 juta. Lalu untuk santunan berkalanya yang dimana awalnya 4.200.000 berubah menjadi 12 juta. Dan yang terakhir untuk santunan kematiannya sendiri dari 16.200.000 berubah menjadi 20 juta. Jadi yang total awalnya 24 juta berubah menjadi 42 juta. Untuk manfaat beasiswa sekarang ada perubahan sangat besar, di mana awalnya hanya 12 juta untuk 1 orang anak dan dibayarkan sekaligus, sekarang berubah menjadi untuk 2 orang anak dan dibiayai hingga kuliah, di mana dari TK dan SD itu biayanya 1,5 juta untuk masing-masing anak per tahunnya. Lalu untuk SD masing-masing anak mendapatkan 2 juta. Lalu yang untuk SMA 3 juta rupiah per tahun untuk masing-masing anak. Dan yang terakhir untuk kuliah 12 juta untuk masing-masing anak selama 1 tahun. Dan itu berlakunya 5 tahun. Dan untuk total manfaat beasiswa yang dibayarkan dari TK hingga kuliah sebesar 174 juta rupiah. Wah, sangat besar ya untuk manfaat yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu, jangan lupa dan ragu untuk mendaftar segera ke BPJS Ketenagakerjaan. Udah dulu ya infonya, tapi ada pantun nih. Makan sayur pakai ketupat, yang masak si Ali Harja. BPJS Ketenagakerjaan, banyak manfaat. Jangan lupa daftar, sobat pekerja. Sampai jumpa. Bye-bye. Jumpa lagi di Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Bentar, kamu kenapa, Fe? Jumpa lagi dengan Messi di sini. Wah, sore hari ini rekan pekerja, sobat pekerja, kita sudah kedatangan tamu. Tamunya siapa? Ini adalah teman kita sendiri ya, Fe. Temen lah ya. Ya. Ya, kita telepon, oh ternyata bisa. Ya, kita datangin aja. Seumuran juga kok. Oh, seumuran juga, ya. Ini ada Nabila. Wah, selamat sore, Mbak Nabila. Sore. Wah, bisa kagak kenceng suaranya, Mas, Mbak Nabila. Ya, sore. Sore. Saya nggak dengar soal di sini. Bagaimana kabarnya, Nabila? Alhamdulillah baik. Baik. Waduh, ini saya mau tanya nggak? Apa aku tanya dulu? Iya dong, kamu lah. Aku tanya dulu ya. Nabila, sore ini kan kita bahas tentang budaya organisasi harmoni. Harmoni ini kan bagaimana kita bisa kolaborasi dan juga bisa bersinergi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat mungkin Nabila sekarang itu bekerja seperti itu, Fe. Bener nggak sih Nabila? Kalau boleh tahu sekarang tupoksinya apa? Tupoksi. Job desk. Job desk-nya apa? Kalau job bekerja di bidang apa? Keuangan? Sekarang sih keuangan. Oh, keuangan. Ya. Terus TI juga. TI, Okay. teknologi. Oke, jadi keuangan oke, TI. Dua, Fe. Kalau kamu satu kan? Iya. Satu aja pusing, dia Satu dua. untuk semua. Dua, terus ada bantu-bantu lagi? Ada, pernah diperbantukan di pelayanan juga pernah. Di umum juga pernah. Waduh. Pelayanan juga oke. Apa maksudnya langsung berhubungan langsung dengan seperti customer service gitu ya. Jadi langsung bertatap muka langsung dengan klien atau customer kita. Oh, di general affair juga. General affair. Ngurusin internal Ya. plus keuangan serta TI. Yang biasanya di belakang meja, Ya. sekarang harus berhadapan dengan orang. Ya. Ya kan? Ya, kayak ngobrol berdua aja saya pergi ya. Takut saya.
banyak banget ini kerjaan. Diperbantukan. Oh gitu ya. Kalau kayak gitu, Nabila pernah nggak sih kalau seandainya ngerjain hal kayak gitu, akhirnya tugas utama ini apa ya, terbengkalai karena harus mengerjakan hal-hal yang di luar tugas utama itu. Atau tidak maksimal istilahnya. Nah itu. Terbengkalai, gitu. Coba diceritakan ke sobat pekerja. Kalau terbengkalai sih belum, karena kita harus memiliki prioritas untuk job desk kita, Ya. seperti itu. Prioritas. Berarti prioritas job desk-nya. Setelah itu kita bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Yang di Waduh, pernah nggak sih? Aku nanya terus. Tapi kan menentukan prioritas di tengah keriuhan bekerja itu kadang kita juga misal nih dari pagi kita sudah to-do list-nya A, B, C. Begitu kita sudah menghadap ke meja, menghadap ke komputer, kita langsung ya. Nah, kalau Nabila sendiri gimana tuh? Yang prioritas menentukan Seperti prioritas apa? itu seperti apa? Kalau prioritas sih tetap sesuai job desk pertama dulu Ya. kan, karena kalau saya untuk pertama itu pasti to-do list. Oke. Gitu. Jadi saya sampai to-do list apa yang perlu saya kerjakan hari ini itu baru saya lakukan semuanya seperti itu. Oke. Ada kendala nggak sih, Nabila? Kalau kendala pasti ada dari pembagian waktu, contohnya bagaimana kita harus menyelesaikan semua pekerjaan itu dalam satu hari kayak gitu. Apalagi kalau accounting itu, tahu kan V ya, ada target kan ya. Maksudnya kayak, wah, ini jam segini udah tutup nih, Ya, betul, dan betul. ini memang harus diselesaikan hari ini. Ya, pernah mengalami kayak gitu? Pernah mengalami. Waduh. Dan masih bisa berjalan dengan baik kan ya, Nabila ya? Bisa ada cara-caranya. Oh, ada ada kiat-kiatnya. know-how-nya. Kita tanya terakhir aja nanti kiat-kiatnya. Nah, sebentar. Ini tadi kan mengerjakan bidang lain juga. Ya. Lalu rekan kerjanya seperti apa nih? Jangan-jangan Nabila doang yang ngadain, rekan kerjanya nggak ngapa-ngapain. Oh, nggak gitu kan ya? Rekan kerja pasti betul. mendukung. Betul ya. Dan benar-benar berarti bisa dikatakan saya di kantor Nabila ini nggak hanya Nabila, tapi juga rekan-rekan kerja yang lainnya juga mengerjakan hal-hal yang sama. Maksudnya, ya udahlah kita kerja sama yuk. Seperti itu kan tuh. Udah kamu aja kayak Feli tadi. Udah kamu aja Bila. Kita mau ngerjain A aja, kamu yang A B C D F G I J K. Wah kayak gitu. Enggak. Pasti kerjasama, ada pembagian tugas. Pembagian tugas, kerjasama. Ya, jadi bisa berjalan istilahnya. Kolaborasi kayak gitu. Dan rekan kerjanya enak-enak nggak? Enak, harus Support enak dong. nggak? Harus support. Support ya. Sadar atau nggak sadar di Sadar. suatu organisasi itu kan pasti Ya. ada yang namanya senior junior dong. Oh iya. Seperti kita tadi sampaikan, V, menghormati, menghargai atasan bawahan. Nah, rasain itu nggak, gimana? Bil? Kalau Betul. seperti itu kayak gimana nih di kantornya Nabila? Ya, seperti pada umumnya lah. Ya. Yang penting kita harus tetap saling menghormati, menghargai. Gitu. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan, ya ayo Mas, ayo Mbak, gitu ya. Saling mendukung. Waduh. Berarti dari seniornya juga memberikan kesempatan. Benar. Dari Nabila juga tidak menghilangkan respect gitu ya. Ya, tetap benar. menjalankan tanggung jawab pekerjaannya gitu. Wah, itu loh ya. Milenial yang keren. Ya kan memang di saat kondisi saat ini, di tengah tantangan zaman saat ini, kita juga nggak dituntut satu atau dua hal yang kita bisa. Bahkan ya, V ya, memang pekerjaan asli, apa namanya, host, bawa acara, bukan? Saya ini pekerjaan sampingan ke 524. Oh gitu. Iya. Masih banyak kerjaan yang lain, bisa Betul. berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ambiar. Nah, gitu loh sobat pekerja. Kalau kita boleh sampaikan ya, bahwa setiap pekerjaan itu banyak sekali ya yang harus kita kerjakan gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita harus punya prioritas, kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kerja dan buat suatu hal itu yang asik, menarik. Betul. Kalau itu V, kalau untuk membuang rasa jenuh atau aduh banyak banget yang gue kerjain, lari kemana? Cari hiburannya apa, Nabila? Olahraga kah atau apa? Di samping pekerjaan, hobi saya sih lebih ke olahraga, nonton Ya. film atau dengerin musik. Wah, berarti udah jenuh nih, berarti langsung dengerin musik. Ya, biasa gitu.
Nonton film apa? Drakor atau apa nih? Semuanya boleh. Semuanya boleh. Suka semua. Enggak juga. Ini ya? salah Enggak. satu bentuk harmoni dia Ya. menyelaraskan pikiran dan hatinya gitu ya Nah, Dul ya. olahraga apa yang paling disuka? Nabila? Olahraga badminton. Badminton, sepak bola. Enggak. Oh enggak. Saya kayaknya nggak kesini aja. Oh gitu ya. Refleks tangannya kan bagus ya biasanya. Geser-geser, maaf kamera. Geser-geser ya. Nah, itu loh sobat pekerja, kalau memang kita udah punya pekerjaan yang cukup banyak, terus kita sudah bekerja sama dan sebagainya, terus ternyata kita pastilah jenuh. Betul. Ada sisi jenuh di kita. Kita harus mengharmonisasikan diri kita Yes. dengan hal-hal yang membuat mood kita semakin naik. Contohnya kita dengerin musik, kita apa namanya tadi? Menjalankan hobi lah ya. Jalankan hobi, istilahnya. nonton film ataupun olahraga. Tapi aku yakin sih kalau nonton film atau olahraga nggak mungkin waktu jam kerja, Enggak mungkin. nggak cukup ya. Enggak cukup. Tapi kalau masih dengerin musik masih oke lah ya gitu, dengerin musik. Apalagi aku punya teman V gitu ya di tempat kerjaku ini suka dengerin musik yang lagu-lagu Jawa. Terus nyinden-nyinden kayak gitu. Ya mungkin bagi apa namanya temanku ini itu ada suatu hal yang menarik buat dirinya untuk membuat moodnya semakin naik. Nah itu loh V. Berarti wah bisa ini dong, itu aset berharga loh itu loh. Ya. Kan nanti untuk butuh-butuh apa namanya hiburan ya kan. Hiburan. Kita nggak perlu sewa-sewa lagi dari Nggak luar. perlu. Dia pasti yang tokoh utama yang akan nyanyi ya. Wow. Ya kan seperti itu. Nabila suka nyanyi juga? Oh enggak. Dengerin Nyanyi bisa? aja. Oh dengerin aja. Oke, Nabila. Aduh, tanya apa lagi ya, Fe? Harmoni. Tantangannya sudah. Tantangannya udah. Kalau seandainya melakukan hal seperti itu ke depan ini mikir nggak sih Nabila kayak oke lah aku nanti mau kerja yang di tupoksi ini aja atau jobdesk ini aja atau enggak lah kayak gini seru kok atau seperti apa? Menurut saya kalau banyak pekerjaan Ya. seru sih seru, tertantang. Ya, tertantang. Tapi menurut Wow. saya apa yang terlalu banyak Ya. atau terlalu lebih itu tidak baik, terlalu sedikit pun tidak baik seperti itu. Nah, Harus balance sih. balance. Karena harmoni itu seperti itu, Fe. Ya nggak baik berlebihan, ya Sedikit juga enggak. Ya balance. pas gitu ya, balance banget gitu ya. Oke. Waduh, ini luar biasa sore hari ini. Setiap minggu kita ngobrol hal yang sangat menarik. Nabila, ada nggak pesan atau apa ya? Tips apa ya? Boleh lah, Bukan tips boleh ya, tips pesan, boleh boleh deh. tips atau apapun ke sobat pekerja mungkin. Untuk rekan pekerja milenial mungkin Nah, ya. mungkin bisa jadi nih sobat pekerja yang ada di sana itu mengalami tidak Struggle adanya, mungkin. atau tidak ada harmoni di tempat kerjanya. betul. Seperti apa sih kasih supportnya? Silakan Nabila. Kalau menurut saya sih untuk supportnya ya itu yang pertama mungkin seperti sudah disebutkan, saling menghargai, Ya. saling menghormati, tingkatkan kerjasama atau kolaborasi, Ya. dan jangan lupa work life balance. Work-life balance. Ya memang anak kekinian banget nih. Nah, Work-life balance. karena kalau kita work terus, ya itu Nggak tadi sih. balance. Iya, kita jenuh. Kadang kita menyalahin keadaan, bener nggak sih? Terus kita nyalain orang-orang di sekitar kita. Wah, ini orang-orang sekitar ini nggak mau bisa support aku, bla 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 seperti itu. Tertekan pastinya ya. Tapi kalau bisa work life balance, bisa mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, terus bisa membantu yang lainnya, itu pasti seru nggak sih, Fe? Asik gue. Asik gue. Tentunya harus bersyukur terus ya. Yes. Nah, seru banget sore hari ini. Kita akan kembali lagi, tapi terima kasih banyak. Oh ya, sebenarnya terima kasih Nabila sekali, Nabila. sudah sharing sore hari ini pengalamannya. Semoga bisa menjadi pengalaman yang baik, Yes. bisa sharing ke sobat pekerja semuanya. Kita akan kembali setelah ada yang mau lewat. Lagi. Apa tuh? Pokoknya harus tetap nih di Tenda Biru. Apa itu? Ini asli bagus nih ya. Waduh, Mas Evan bagus banget sih. Hai semua. Hai. Semuanya. Ya. Tuh Al, Novita.
Tuh cakep ah. Udah gue bantuin ntar ya sama Sofita ya. Enggak, kita cuma teman. Enggak apa-apa, ntar kita yang bantuin, bener nggak? Iya benar setuju. Setuju sih Nggak kalau apa. Nanti kan kita kerja sama atau buat jadiin kamu sama Novita kan sama-sama kenalin nih. dari teman jadi demen. Iya, kita menciptakan harmoni di antara kita. Betul. Menjadikan sesuatu yang berhasil. Setuju. Wait, Gimana? Emang nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, gimana kalau nanti kita carikan tempat aja gimana? Banget gue carikan tempatnya. Tuh, ntar aku yang siapin kadonya. Nanti aku yang belikan bunga yang mau besar. Cakep. Oke lah, sip. Thank you bro. Siap bro. ya? Siap. Udah habis guys, istirahatnya guys. Balik dulu lah. Aduh, kita kerja dulu. Kerja dulu, Udah balik jam dulu segini. Yuk, balik yuk. Banget istirahatnya. Wah bahaya nih kok jadi beneran. Gimana ya caranya biar Novita nggak datang di acara ini? Tapi kan aku yang atur acaranya. Ah, bisa ini. Nov, sini bentar. Ya, kenapa mas? Tahu nggak? Itu ada kafe baru buka. Sabtu ini ada acara nggak? Boleh? Boleh ya? Jam berapa? Sore lah, habis asar ya. Nanti aku jemput ya. Boleh. Oke. Nanti habis asar Sabtu ya. Loh, kan Novita janjiannya sama aku, kok malah janjian sama Mas Randy sih? Aduh, gimana nih? Aduh, gimana sih? Bilangnya janjiannya sama aku, mau ngadain acara sama aku, malah dia yang nikung. Parah. Ku menangis membayangkan. Halo sobat pekerja, kembali lagi di Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Wah, tidak terasa kita sudah di akhir acara ya, Ve? Lagi dan lagi. Kamu sedih ya? Sedih ya? Iya. Wah, kita mau berpamitan dengan sobat pekerja, tapi kita mau ada hal yang mau disampaikan gitu ya, Ve ya? Yes. Ingatlah yang namanya budaya organisasi, apa tuh namanya? Harmoni. Itu kita harus ada yang namanya kerjasama. Kerjasama ini antara satu tim gitu ya, bisa saling membantu, saling mensupport bagaimana jalannya suatu pekerjaan. Right, dengan kerjasama akan terbentuk tim yang selaras, serasi, dan seimbang. Wah, gitu ya, akhirnya muncul ada yang sinergi, Yes. ada yang kolaborasi, gitu kan ya. Iya, Satu sama lain bisa bersinergi, bisa saling bekerja sama kembali lagi tadi ya. Adanya kolaborasi. Kolaborasi. yang apik. Yes. Tanpa itu harus ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Menghargai. Nah, itu Supaya sih. tercipta kolaborasi dan sebagainya, tadi kita harus saling menghargai. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu sobat pekerja harus ada yang namanya menghargai, menghormati satu sama lain, rekan kerja, terus juga eksternal juga gitu ya. Pihak eksternal juga kita nggak boleh lah serta merta atau tidak kadang tidak sopan melakukan hal yang betul. ya sebenarnya pun ada hal yang tidak baik atau ada masalah bisa disampaikan dengan baik, dengan menghormati, menghargai, Yes. agar semua itu bisa berjalan baik kembali. Betul. Kembali lagi biar Ya. berjalan selaras. Selaras kembali. Nah, sobat pekerja, ada kutipan nih. Ya. Harmoni dalam sebuah organisasi bagaikan sebuah orkestra yang dimainkan oleh banyak musisi. Setiap musisi akan memainkan nada musik yang berbeda, namun akan menghasilkan sebuah simfoni lagu yang indah dan mempesona. Kolaborasi yang apik menjadi harga mati untuk mewujudkan sebuah sinergi. Karena sinergi yang baik di dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi akan mewujudkan sebuah harmoni. Wah, sobat pekerja, kita akan kembali lagi minggu depan di hari jam yang sama. Jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis, jangan lupa terus tonton di YouTube channel Tenda Biru Channel ya. Yes. Dan kita mau berpamitan, sobat pekerja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tenda Biru. Tenda Biru.